Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan belajar tentang titik berat. Jadi materi kemarin di live streaming aku udah ada, cuma di sini aku akan ngulangin biar kalian bisa lebih jelas dan potongan-potongan videonya nggak terlalu panjang gitu ya, biar belajarnya enak. So let's check it out. Physics time. Jadi apa sih yang dimaksud dengan titik berat? Titik berat itu adalah titik tangkap gaya yang setara dengan resultan gaya gravitasi yang bekerja. Coba lihat di gambar ini ya. Jadi di sini ada sebuah benda. Kemudian di sini setiap benda itu kan ada partikel-partikelnya. Nah, setiap partikel itu pasti memiliki gaya gravitasi, arahnya ke bawah. Nah, misal di sini aku ambil aja 3 partikel yang isinya ada berat W1, kemudian partikel 2 itu ada W2 dan W3. Jika aku taruh di koordinat kartesian, dia di sumbu X dan sumbu Y, maka dia akan menjadi punya titik koordinat gitu ya. Untuk W1 titik koordinatnya sebut saja X1, Y1. Untuk W2, X2 dan Y2. Begitu juga untuk yang ketiga ya, berarti X3, Y3. Nah, di sini kita untuk menuliskan titik berat itu X, Y. Nah, kalau untuk titik berat keseluruhan berarti X0, Y0. Dengan X0-nya itu adalah W dikali X ditambah W dikali X ditambah W dikali X sampai seterusnya. Misalkan aku punya 100 partikel kayak gitu ya, berarti di sini sampai 100 ataupun dan seterusnya seperti itu dibagi dengan W-nya. Nah, atau bisa kita tulis ini si X0-nya sama dengan sigma WN kali XN dibagi dengan sigma WN. Jadi sumasi dari berat dikali dengan titik di sumbu X. Itu untuk mencari titik berat di titik X. Kalau di titik Y gimana? Ya udah, tinggal si X-nya ini kita ganti sama Y. Jadi Y0 sama dengan W1 kali Y1 ditambah W2 kali Y2 dan seterusnya dibagi dengan beratnya. Atau bisa kita ganti dengan sigma WN kali YN per sigma WN. Oke, panjang ya. Nanti aku akan ngasih cara enaknya ya, tanpa perlu nulisin rumus yang panjang ting ini gitu ya. So, kita lanjut aja. Kita lanjut ke titik berat dari massa partikel. Sekarang gini, kalau misalkan si eksperimen tadi titik beratnya itu dilakukan di tempat yang sama, pastikan percepatan gravitasinya jelas sama ya, sehingga kalau si W itu kita ganti dengan M kali G, maka pada sumbu X bisa kita dapetin W-nya kita akan ganti dengan M1 kali G ditambah seterusnya. Jika gravitasinya sama maka bisa kita coret kayak gitu ya, sehingga bisa kita dapetin M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 dan seterusnya dibagi dengan M kayak gitu ya, atau sumasi MX per M ya. Jadi tinggal W-nya diganti M. Begitu pula untuk yang sumbu Y, tinggal si G-nya coret dan jadi MY plus MY plus MY kayak gitu ya, dibagi dengan M-nya aja kayak gitu. Oke, kita akan lanjut sekarang gimana kalau dia satu dimensi. Sebenarnya ini bisa kita cari dari, kalau massa itu kan berarti rho kali V, volume itu kan berarti panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga kalau satu dimensi dia bisa kita tulisin nih, si massanya kita ubah aja dengan L ya. Jadi di sini tulis aja L1 X1 plus L2 X2 dan seterusnya kayak gitulah ya, per ya sumasi L kayak gitu. Jadi intinya sama ya, untuk yang Y juga sama. Gimana kalau dua dimensi? Jelas ya, kalau dua dimensi nanti tinggal diganti A. Sebelum itu kita ke titik berat yang satu dimensi dulu. Nah, kalau di titik berat benda homogen satu dimensi, ini contohnya ada cuma batang doang gini ya. Contohnya lidi, tapi lidi itu sebenarnya juga tiga dimensi ya. Jadi untuk yang satu dimensi dia letaknya di setengah L, ada di tengah-tengah gitu. Kalau untuk busur lingkaran jari-jari itu dia di tengah-tengah, tapi untuk Y-nya itu ada di AB per juring AB dikali R kayak gitu. Begitu juga untuk yang busur setengah lingkaran ya, jadi 2R per pi. Udah tinggal dimasukin aja.
Ya, contohnya nanti ya, kita ke yang 2D aja. Tadi aku udah sempat bilang kalau yang 2 dimensi ya udah L-nya kita ganti A ya, tinggal ganti aja A. Gitu juga yang Y. So, untuk 2 dimensi di sini yang pertama adalah pada luasan ya. Di sini ada persegi. Kalau persegi jelas ada di tengah-tengah ya. Y-nya ada di setengah L. Kemudian si X-nya juga ada di setengah. Begitu juga untuk yang persegi panjang kayak gitu ya. Nah, untuk yang juring itu seperti ini. AB per juring AB dikali 2 per 3R. Untuk yang setengah lingkaran dia ada di 4R per 3Pi. Untuk yang di lingkaran full itu berarti ada di tengah-tengah persis pada R ya, jadi di pusat masanya. Kemudian segitiga itu ada, hati-hati, X-nya itu ada di setengah kali tinggi, sedangkan Y-nya ada di sepertiga tinggi dari alas ya. Ingat, dari alas. Oke, ini untuk yang luasan gitu deh ya. Kalau untuk yang bentuk tiga kayak gini ya, 3 dimensi ini sebenarnya ada ya. Dia tapi bentuk luasan maksudnya ya. Jadi hanya kulit-kulitnya aja kayak gitu. Nah, untuk yang bentuknya kulit bola itu ada Y0 itu R, kemudian setengah bola itu setengah R, kemudian kulit kerucut tingginya T itu ada di setengah T, dan ini ya ada di 5. Pokoknya yang ujungnya titik itu biasanya dia sepertiga T untuk yang kulit. Nah, kalau untuk volume silahkan A tadi diganti dengan V ya, volume kayak gitu. Nah, rumusnya sama aja sih sebenarnya. Tinggal sekarang kita kalau 3 dimensi berarti bendanya pejal ya. Jadi dalamnya ada isinya, contohnya bola tolak peluru atau misalkan es krim yang ada isinya kayak gitu ya, itu yang kerucut kayak gitu. Nah, di sini untuk bola pejal Y0-nya ada di tengah-tengah. Hati-hati dengan volume ya, diingat-ingat volume bola, volume setengah bola kayak gitu. Nah, untuk setengah bola sendiri ada di 3/8R dari alas ya. Untuk kerucut pejal itu 1/4, limas juga 1/4. Jadi kalau biasanya yang ujungnya sama itu nilainya sama. 1/4 T dari alas. Oke. Ingat-ingat aja si volumenya juga ya. Nah, sekarang kita akan ke latihan yang pertama. Oke, di sini ada 3 buah partikel diletakkan pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Masanya 1 kg di 0,0, masa 2 kg di 2,1, dan masa 3 kg di 1,5. Dengan semua jarak diukur dalam meter. Letak titik berat sistem partikel itu adalah. Untuk penyelesaiannya, di sini aku akan memakai tips ya. Jadi kalian tidak perlu menuliskan rumus yang panjang tadi ya. Dengan cara membuat tabel kayak gitu. Nah, silahkan bikin, karena ini massa maka kita punya massa X dan Y kayak gitu ya. Sehingga kita tulisin untuk massa yang pertama 1 kg, X-nya 00. Terus kemudian yang massa 2 kg ada di 2,1, massa 3 ada di 1,5. Sehingga kita dapetin untuk sumbu X-nya. Kamu kalau mau nulisin ini boleh, kalau enggak juga enggak masalah ya sebenarnya ya. Tinggal ini 1 dikali 0 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 1 dibagi jumlahan massa kayak gitu. Nah, kalau nulis kayak gitulah. 1 kali 0, 0 plus 4, 4 plus 3, 7 ya, 7 dibagi 6 kayak gitu. Oke. Begitu pula untuk sumbu Y ya. Jadi aku abaikan aja rumusnya. Tinggal 1 kali 0, 2 kali 1, 3 kali 5 dijumlahin, dibagi dengan jumlahan massa. Oke, hasilnya adalah 17/6. Jadi nilainya untuk titik beratnya adalah X0, Y0 sama dengan 7/6,17/6. Oke, itu contoh untuk yang partikel ya. Itu tadi pembelajaran kita tentang titik berat. Untuk latihan soalnya masih banyak, jadi silakan kalian stay tune terus di channel Alfa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.